Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari situ mukai. Alhamdulillah wa syukurillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah Mustafahu wa istabahu linubuwati wa risalah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'da la hawla wa la quwwata illa billah subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa habaib wa masyayikh wa biyayi wa kawakis sedaya ingkang kawula mulyakaken hadirin hadirat wabil khusus Sahibul Bait Bapak Haji Abdul Ghafur Sekiwardi wonten Kiai Anis wonten kakak kawula Kiai Haji Sahibul Ulum lan sedaya ingkang boten saged kaliyan sebataken setunggal-setunggal. Alhamdulillah wonten dalu punika ibu sing bengok-bengok iku mesti gak nyumbang asli. Acaranya apa? Oh, maulid. Ya, dia mungkin-mungkin pepanggian kita di STS itu mungkin penerima kalian Allah Subhanahu wa Ta'ala. STS itu dinahakan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mungkin-mungkin STS itu dari silaturahim ingkang makbulah masmu'ah indallah Subhanahu wa Ta'ala. Musuh ibu-ibu tukang syuting semeni wes musuh klan terkuat di muka bumi. Alhamdulillah kula bingah sanget dalu punika saged diajak maulidan. Senaoso kula niku sakjane radi mboten pate cocok nek diundang maulid. Monggo sugeng rawuh ya. Aku malah kasih ngomong sebab bingung wis acarane gak paham kayak acarane maulidan ya semoga muga-muga maulid awal dhewe iki makbulah indallah Subhanahu wa Ta'ala. Ya apapun ya memang sudah tradisi, sudah sebuah sunnah al-madiyah sing jenenge maulid ini. Al-Imam Al-Qasqalani mengatakan bahwa la yazalu ahli Islam yahtafiluna li syahri maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ya'maluna al-wala'im, bahwa dari dulu, sudah dari dulu kaum muslimin itu memang suka mengadakan kumpul-kumpul, mengadakan haflah, mengadakan walimah-walimah
untuk menghormati bulan kelahiran Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yatasaddaquna fi layalihi bi anwa'is sadaqah wa yudhiruna as-surur wa yaziduna fil madarat wa ya'tani'una bi qira'ati maulidi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam walimah-walimah atau haflah-haflah maulid biasanya mereka banyak melakukan sedekah-sedekah, melakukan sedekah-sedekah, menampilkan kebahagiaan, menampakkan kebahagiaan, rasa syukur, meningkatkan kebaikan-kebaikan. Serius ketika membaca maulid Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian fayadharu alaihim bi barakatil maulid kullu fadlin azim. Dan mereka benar-benar merasakan keberkahan daripada maulid itu sangat luar biasa. Bahkan Imam Qastalani mengatakan rahimallahu ra'an ittakhadha layaliya syahril maulid a'yada. Allah subhanahu wa ta'ala akan merahmati orang yang menganggap bahwa malam-malam bulan maulid adalah malam-malam lebaran baginya. Tapi sing rada gak menarik itu maulid itu hubungannya kambek ngetokne duit. Jadi sampean sing malam hari ini mengadakan atau ikut acara maulid ini dan belum mengeluarkan uang, ya gak pakai sah maulid itu. Aku tidak melok nyumbang terus gak pakai sah hasilnya maulid itu. Nah itulah kenapa kemudian saya ini agak keberatan kalau diundang maulid. Sebelum kemudian kami melakukan maulid di rumah kami sendiri. Sebagai itu, hampir semua yang berkaitan dengan maulid itu biasanya menampilkan sedekah-sedekah, mengeluarkan sesuatu. Gak cukup melu tok selawatan go selaya muhibbin Rasulillah ya dudohno. Ojo sampai kalah karena semua dalil yang diambil itu berakar dari apa yang dilakukan oleh Abi Lahab ketika dia ikut bahagia atas kelahiran baginda besar Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu hadis yang cukup panjang yang diriwayatkan oleh Ummi Habibah zaujin Nabi yani Sayyidah Ramlah binti Abi Sufyan radhiyallahu taala anha. Lamma mata Abu Lahab Yahu ba'du ahlihi bisyarri hibah. Ketika Abu Lahab itu meninggal, Abu Lahab itu diimpikan oleh sebagian keluarganya, di mana para muhaddisin itu mengatakan bahwa yang bermimpi adalah Sayyidina Al-Abbas radhiyallahu taala anhu, yani Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, dalam kondisi yang sangat buruk. Jadi Abu Lahab itu mati, kondisinya sangat tragis, bermimpi ketemu Sayyidina Abbas. Terus didalu sampai Sayyidina Abbas, madza lakit, bagaimana situasimu setelah meninggal? Lam alqa ba'dakum, kata Abu Lahab, lam alqa ba'dakum sama sekali tidak menarik. Situasi saya sangat buruk. Iku podo kambing remuk ada. Kemudian Abu Lahab besok di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iki wong senotok-notok iki, Pak. Paham ora? Iki sifatnya notok. Lho tenang, arep sapa ae wis gawe dalile sapa ae mesti ngono iki. Ora ono kok kiai ini sing
Lebu surga gak tau tumon aku. Gak ono dalil ya, gawe dalil sapa nek Imam Syafi'i misalnya. Imam Syafi'i pun sama. Man hayya'a li ajli maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman wa jama'a ikhwana wa ahla makana wa sara wa amila ihsana wa sara sababan li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'asallahu ma'as. Hampir sama kan? Siapa yang siap menyiapkan banyak makanan untuk maulid, tidak hanya itu, dia kemudian mengumpulkan banyak teman, mengosongkan tempat, akhla makanan kan mengosongkan tempat, menyediakan tempat, kemudian dia adalah orang yang siap melakukan hal-hal baik untuk terwujudnya maulid, ba'asallah ma'asiddiqin wa syuhada wa sholihin. Lah sing aman nek kaji hotor kok iki. Lah terus awal duwe piye? Ya paling kuwi lho paling gawe hadise gawe dalile ya Allah. Muhammadan li Rasulillah sallallahu alaihi wa busyra ajilah binailil buhyah wal maram. Apapun kesiapan kita menghadiri maulid, kesiapan kita ikut meramaikan maulid, insya Allah merupakan satu garansi keamanan. Karena Al-Imam Abi Syamah Al-Muqaddasi mengatakan bahwa kumpul-kumpul semacam ini adalah kumpul-kumpul acara-acara terbaik. Katakan bid'ah paling apik ya itu. Yang tadi kan rata setengah bid'ah kan? Tapi ini adalah bid'ah terbaik yang pernah dilakukan oleh para ulama-ulama kita. Loh, Abi Syamah ini top loh. Adikku sopo, awakmu tuh saya nggak kenal Abi Syamah. Sama pernah dengar namanya Imam Nawawi apa tidak? Wah itu muridnya. Pernah dengar namanya Imam Fazari apa tidak? Nah itu muridnya. Jangan sok-sokan kamu. Wah, wis awakmu iku sapa nah. Mau anggap wos iku kiai simbang kulon gendelmu amah. Kiai sallallahu alaihi wasallam. Termasuk bid'ah terbaik. Pancen bid'ah nih, Pak. Termasuk acara terbaik yang diadakan. Itu adalah apa yang dilakukan setiap tahun yang menepati al-muwafiq itu berarti ngepasi bahasa Indonesia apa? Menepati Pak, ngepasi dia Pak. Mboten ngepasi. Bahasa Indonesia mboten ngepasi, mboten enten ngepasi bahasa Indonesia niku. Lah iki bahasane Simbang Wetan ngepasi. Sami kali Kediri. Menepati bener ya? Yang berketepatan sampai keliru bisa yang berketepatan dengan hari di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan. Lagi-lagi terusnya berdoa. Bayane mayu apa? Minas shadaqati wal ma'ruf. Belum maulid kalau belum sedekah. Wes lah. Belum maulid kalau belum melakukan sesuatu. Boleh nang kene iki masuk nang dukur-dukur iki masuk setengah kiai-kiai kabeh iki. Pokok wulan maulid iki nek ana duit kanggo mulutan. Yo rada luntur kiai iki. Lha tenan. Apa mana? Saudara Bastomi. Santri, alumni, kiai, kok sampai gak sedekah, wes boleh. Minas shadaqati wal ma'ruf wa idhari sururi waz zina. Ini adalah saat, kata Abi Syamah, ini adalah saat di mana kita menampilkan apa yang kita miliki dengan cara yang paling baik dan paling benar. Bagaimana cara kita menampakkan kebahagiaan kita, bagaimana cara kita menampakkan kegagahan kita. Awak mulai duwe klambi apik tolong digawe waktu bulan Maulid. Awak mulai duwe gelang sing apik tolong digawe. Loh, ini pancen begitu. Sapa kok kiai ini pengen kurang sedekah itu ditarik gelang. Tetapi enggak memang ngono. Min idhari sururi waz zina. Benar kan? Zina itu kan aksesoris kan? Harus siap kita.
menampilkan kepada siapapun bahwa kita umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam juga memiliki apa yang mereka miliki, juga siap mengeluarkan apa yang mereka siap keluarkan di jalan-jalan yang tidak benar. Kita siap mengeluarkan untuk itu semua. Loh, Pak Polisi aja mantuk-mantuk tenanan sih. Polisi ini mantuk-mantuk malah. Teman siap qalbi fa'ili dzalik. Fa inna dzalik ma'amma fihi minal ihsan lil fuqara. Karena apapun dari awal narasinya maulid itu adalah sedekah, mengeluarkan sesuatu untuk orang lain, mengeluarkan sesuatu untuk orang lain. Karena dalam acara maulid selain untuk menunjukkan betapa kita ini memiliki kepekaan, memiliki kepedulian terhadap fuqara, juga menunjukkan bahwa kita ini benar-benar berbahagia akan kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kamu tuh Pak, gimana? Cocok Pak? Cocok. Malam ya bi Sayyidina Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam yafrah bi Sayyidina Muhammad lam yara farahan abadiyah. Orang yang tidak bisa bahagia akan kelahiran Rasulullah berarti dia tidak siap untuk bahagia akan kelahiran siapapun atau akan kejadian apapun, dan dia tidak akan pernah melihat kebahagiaan yang bersifat abadi. Innal farah bi Sayyidina Muhammad matlubun fil Quran. Berbahagia akan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah perintah Al-Quran. Kul bi fadlillah wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Inna Allah Subhanahu wa ta'ala amarna an nafraha bil fadli wa rahmah, wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ainul fadli wa rahmah, wa qad qala Allah ta'ala. Bagaimana dalilnya apa? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Coba, mantuk-mantuk banyak wong Pekalongan iki kiai kabeh. Sing aneh wong Pekalongan nekakno kiai liya. Wong sak Pekalongane ngalim kabeh. Mulai mbiyen aku cilik nang ploso kuwi, nang omahku kuwi. Angger santri Pekalongan iku mesti rata-rata wis rada ngalim. Setengah ngalim atau bahkan sudah sangat alim. Itu biyen. Biyen. Lah kok sih mantuk-mantuk. Iku biyen. Termasuk yang sama ning Lirboyo. Zaman sebelum aku yakin santri-santri Lirboyo sing saka Pekalongan ya ngalim-ngalim. Pancen ngono biyen iki. Biyen. Biasanya iki wong-wong ala mboten ngertos lho. Mboten ngertos lho. Tapi sing buka. Larian ngoten itu. Lah pancen ngono kuwi. Bahwa kita ini ikut bahagia atas kelahiran Rasulullah itu memang perintah Al-Quran. Karena memang kita diperintah untuk berbahagia akan fadlnya Allah Subhanahu wa ta'ala, akan anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala dan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semua tafsir, hampir 90% tafsir itu mengatakan al-Islam wal Quran. Al-Islam wal Quran. Tapi harus tahu Islam wal Quran tanpa Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak akan pernah kita kenal, tidak akan pernah kita ketahui, tidak akan pernah kita pelajari. Maka rasa terima kasih kita kepada beliau ini gua aslinya nggak tahu urusannya dari bisa mah itu wa syukrillahi ala man nabihi min ijadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini adalah sebuah ungkapan rasa syukur kita kepada baginda Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Penting matur suwun ini penting. Matur suwun kita kepada siapapun, bahkan kepada beliau-beliau yang mengenalkan kita kepada baginda Rasulullah, yakni kiai-kiai jenengan ini. Mengenai kula niku tuntut-tunti pun matur, sampeyan niku aja aneh-aneh, Pak. Tapi wong sampeyan ini sing ngundang mriki niku, kula niku diundang ke sini bukan karena gaji rokok. Mergo sing ngundang kula niku kakang kula niku lho. Kakang kula sing sudah kita buang jauh-jauh dari Kediri. Karena sudah tidak memiliki harapan yang cerah di Kediri, akhirnya di Pekalongan ternyata masih diterima oleh Pekalongan. Berarti menunjukkan kualitas Pekalongan pancen semakin menurun. Iku seneng. Lagi kali diundang itu lho seneng.
Ini mesti penggawean ini. Ini penggawean tidak menjanjikan, mesti ada pemaksaan. Ya. Pekerjaan yang sama sekali tidak memiliki harapan yang cerah, tapi jelas terjadi pemaksaan dan pemerkosaan. Kowe, ya pakai naki hati, lebih ya harapan. Ya wes lah. Al-akhul kabir yakumu maqamal walid. Oh, kakak kita, abang-abang kita, kakak kita itu setara dengan orang tua kita. Artinya layak memiliki hak-hak yang dimiliki oleh orang tua kita. Dan kita sebagai adiknya juga harus menganggap mereka sebagai orang tuanya. Nah, makanya, wah ini masalah tenan ini. Kalau dibisi bocah-bocah, ngajeng wonten Gus Sohib mati ya mati aku lah kok tenan pripun Mas kowe undangan wis nyeluk kowe bahaya ini bahaya tenan ini sesuk tanggal 24 kowe kudu ning Kalongan ngopo to Mas wis penting ini penting apa nih ternyata mek ngene lah sakane iki penting opo aku gak tahu gak kira dijak jadi izud dunya bikasratil amwal wa izul akhirah bikasratil a'mal. Iya apa? Ning dunya wis golek ganjaran piye Pak Taom ya? Engko ae. Apa Pak? Wah, muga-muga wae dhewe kabeh iki selamat. Oh, malah amin Pak jawabane. Ora kok iya. Terserah, masa kira loh, kena baju loh, malah kulit ganjaran, tapi bagus lah, bagus nih, gak apa-apa terserah. Aku terserah, gak lulus, kali aku mulai, gak lulus, tapi muka-muka Indonesia ini SOS itu bakal ansal pemimpin sing SOS itu gatos kali kita sedaya. Saya itu kali kita sedaya. Lan SOS itu sing paling diridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Indonesia ini kata tiang saya Pak, kita masuk sampean-sampean kabeh. Selayaknya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak berhenti untuk kita. Apapun itu bentuknya. Sama oman amin. Aku terus sempit tenan mau urutan malah oman amin. Aku tuh yo gumun kok ono calon yo singkatane kok yo. Aku yo gumun. Tapi yo melu marmel. Ya ala kulihat yo ing atase santri duwe iso kok yo iso maju aku dhewe yo gumun. Kulo suatu ketika biyen nate takok yo wong-wong. Gus, jenengan itu pundi-pundi kok kampanye santri lho Gus. Napa nggih payung? Sing takok niku padahal santri. Napa nggih payung? Bayangno. Santri tok mawon wis gak yakin lho sampe kesantriane. Ya Allah, tapi wis gak apa-apa. Saiki payu tenan wis diarep aku. Aku langsung diarep aku wis mbok terserah. Muga-muga ganjarane awake kabeh iki barokah. Oh no, beda. Alhamdulillah. Boten. Kita itu Pekalongan itu adalah karakter kuat. Bagaimana para masyayikhnya, para kiainya, mulai saya kecil dulu, bukan hanya sekedar ngaji, tapi benar-benar memikirkan kemaslahatan umat. Orang wong getih ngomongin politik, kecuali kiai-kiai Pekalongan. Mulai zaman jahiliyah nih. Gitu. Loh, saya itu, omre wilayah kene, wilayah kene ini jangan paling ngeri. Hari ini dengan segala ketololan yang dimiliki, kemudian kiai-kiai gak oleh ngomongin. Termasuk pulau ngomongin ini jenengan abot bahaya tenan. Itu kiai model apa itu? Kok ngomongin politik? Blok politik itu dakbul ambiya wal mursalin. Politik itu adalah karakter-karakter para nabi dan para utusan. Karena Banu Israil tasusuhumul anbiya. Politik itu bahasa Arabnya adalah asyasa, sasa, ya susu, siasatan. Dia kan ngerti musasa ya, Mek. Wih lho, apa jenenge? Licin. Goblok kita dhewe. Ya mungkin karena Banu Israil tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Bahwa dari dulu
bahwa dari dulu para nabi itu yang mengatur segala urusan umatnya. Dari dulu pemimpin keumatan mengatur segala sesuatu itu ambiya. Jadi al ulama warasatul ambiya. Terus para ulama gak oleh melu ngatur, kan tolol. Lah saiki enek ulama ngomong kuwi mau anggap wah ini kiai tidak benar, ini kiai bagaimana ini? Kiai kok ngomongkan politik, kiai ngaji saja. Kita ngomong politik itu karena kita pernah ngaji. Loh, iya Pak. Mulai ragu. Iya Pak. Mulai ragu. Gak iso. Nyapa bantah gak iso ning Bukhari ngono ning Muslim ngono. Kamu lihat coba lihat syarah Muslim punya Imam Nawawi. Tasusuhumul anbiya ayyatawallawna umurahum kama taf'alul umara wal mulah al-an bira'iyah. Sama lihat yang dilakukan oleh para nabi dulu persis apa yang dilakukan oleh para bupati, para gubernur, para presiden, para raja hari ini untuk rakyatnya. Jadi ulama warasatul anbiya. Warasatul anbiya apa? Lurah kalah. Apa ada baris? Kita sebagai jamiah yang paling besar di muka bumi ini, bukan hanya di Indonesia. Kita ini alah macam lurah kalah. Jago Bupati Pekalongan ini semenang jagone kiai apa jagone duduk kiai? Aku paling tertarik Pak. Jago di sini Pekalongan di semenang. Loh, tenang loh. Oh, mungkin jagone kiai. Sing menang jagone kiai tapi setengah-setengah kayak kiai tahun. Ngono kuwi men kira-kira. Ah, tenang. Tapi gak lah wis balik babakan maulid teh. Iya, aku seneng maulid tau. Pokoknya kalau kayak maulid muga-muga wae sesuk dipimpin sapa wae muga-muga kuwi manfaat maslahat. Amin. Dan siapapun itu moga-moga itu bisa kita lihat apakah ini maslahat atau tidak, tinggal bagaimana kita lihat nanti hasilnya. Sebetulnya begini. Aku malah cerita Bu ya, kayak iling loh, kayak susah ya. Sebetulnya begini. Coba kita lihat saja dari calon-calon yang ada. Kok joko kula umur kula 40 tahun, nyalon kula. Umurku bungono 40 masalahnya. Kurang setahun. Kok umurku 40 tahun, nyalon aku. Dari MK kok yo ora 35 ngono nyapo MK ijo mau sekolah ya. MK. Aku mesti tahu pun. Lau sahat niyatul hukam labadhalu wus'ahum fi salahil anam. Faya ummu bidzalik al khair wal li'am. Coba kita lihat saja siapapun nanti calonnya yang kira-kira menebar kedamaian di antara kita, menambah persatuan kita, berarti dia adalah yang paling benar niatnya untuk bangsa ini. Coba kita lihat saja. Sama nggak usah gontok-gontokan, nggak usah geger. Wes duwe saya geger. Pekalongan zaman jahiliyah mesti geger gini. Lah, iki betul enggak Baso? Mesti geger zaman jahiliyah mbiyen. Tapi kan saya kan zaman ilmiah. Lah iya toh, wis toh. Biyen iki kan ngomongin biyen. Wong ngalime yo biyen masalah. Jadi sampean lihat saja, sampean nggak usah gontok-gontokan. Pokoknya kira-kira mana yang di situ menebar kedamaian dan benar-benar memahami betul sebetulnya menjadi pemimpin itu tanggung jawabnya bagaimana di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya itu insya Allah yang paling baik. Ya nggak ngerti saya siapapun, apakah jagonya Pak Tarom, apa jagonya Gus Sohib, apa jagonya siapa saja, terserah. Lek sampean wis salah, sampean niku melu mbah-yai Pekalongan. Mbah-yai Pekalongan piye ae sampean direkno. Sampean direkno. Mergo saya ati ala ummati zamanin yafiruna minal ulama kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan ada masa di mana umat-umat bahkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini terlalu jauh dari para ulama. Akan menurunkan 3 cobaan. Ulaha turfa'ul barokah min kasbihim. Ketika sampean nyambut gawe mulai tak pakai barokah. Wa zaniha ayyusallitullahu alaihim sultanan zalima. Kamu akan dikasih lurah, bupati, gubernur, bahkan presiden yang sama sekali tidak memiliki kasih sayang terhadap kalian semua. Dan yang paling berbahaya wasalisuha, Anda meninggalkan dunia ini yakni ketemu Allah Subhanahu wa Ta'ala naudzubillah tanpa membawa keimanan. Tapi muga-muga barokah maulid insya Allah orang. Saya itu maulid itu kena maulid itu. Kalau ini anggap bulan maulid itu mulai sadar, aku ini mesti lebih surga.
angger mlebu bulan Maulid, kula langsung super optimis, aku iki mesti selamat, mesti mlebu surga. Potensi ku mlebu neraka iku tuwipis, cara mlebu mampir kok. Nggih. Terus saya itu nah, kira-kira kayak Pak Tawon kunjungan kerja, bener loh. Kunjungan kerja, cek lokasi, kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu ya. Kira-kira survei toh. Sebabnya pasti akan sangat kecewa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melihat kita sebanyak ini, secinta ini kepada beliau dengan segala keterbatasan yang kita miliki untuk mencoba mengungkapkan rasa mahabbah kita kepada beliau dan kemudian kita dimasukkan neraka. Saya yakin beliau tidak akan rela dan ridho akan itu. Yang Kanjeng Nabi matur, Mas yo biasa nyolong, biasa nyopet, biasa nggarong, tetap bahkan wa in zana wa in saraq wa in zana wa in saraq na'am, kata Jibril, walaupun dia pernah zina, pernah mencuri, pernah mencopet. Jadi sama yang Pak DPR sama si anak selamat ya insyaallah. Lah jelas toh. Tenan, awak mungkin wis ngolong gak pada sedekah. Jaga orang, kita nyolong ngampil. Wa in zana wa in saraq. Nah, wa in zana wa in saraq sampai diulangi beberapa kali sampai akhirnya malaikat Jibril gak telaten. Wa in syaribal khamr, wa in syaribal khamr, walaupun pernah mabuk. Jadi blok ya, yang ngono sik iki blok. Ojo ngira nek awakmu mengkonsumsi, menggunakan apapun yang memabukkan, kamu pikir itu adalah dosa ringan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini jauh lebih berat daripada zina, daripada mencuri, daripada yang lain. Mergo al-khamru ummul khaba'is. Tadi Mas yo tahu mendem, tadi Mas yo mendem lek mau melu maulidan ya insyaallah ya selamat lho maaf ya. Ya ketok cek seneng, cek iman mek Kanjeng Nabi lho tenan, masyaallah. Makane kuwi dadi kiai mo. Mergo di antara penggaweane kiai nerusne penggaweane Nabi. Dan di antara penggaweane Kanjeng Nabi ini, masyaallah, Kanjeng Nabi ini suatu ketika pernah kelihatan sangat prihatin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berkata, "Ya Muhammad, irfa' raksak, irfa' raksak." Muhammad, angkat kepalamu. Wasal tu'tah. Oh, wa kul yusma'lak. Wa kul yusma'lak. Kamu ngomong, pasti akan kami dengarkan. Pasti akan kami dengarkan. Wasal tu'tah. Kamu minta apapun, pasti akan kami beri. Wasfa'tu syafa'. Kamu akan menolong siapa? Pasti akan aku beri pertolongan. Wes saiki ndanao. Nyuwun, njaluk apa? Bebas. Apa kata Rasulullah? Ummati, ummati, ummati. Kita Pak, kita Pak, yang disebutkan di Nabi, ummati. Kalau namun pengen umat kula selamat, kalau namun pengen umat kula selamat, siapa itu? Ya kita Pak, yang penuh dosa. Bahkan kalau kita nggak punya dosa, kan Nabi juga kecewa. Loh, tenang. Masya Allah, kalau ini Masya Allah. Sampai atau ngaji hikam doang. Ibnu Athaillah As-Sakandari, Imam Sya'rani di beberapa kitabnya menampilkan satu hadis yang selalu saya hafal dan tidak pernah saya lupakan. Syafaati li ahlil kabairi min ummati. Ya Pak. Deh apa mengenai kuandel deh. Lo kenal deh. Syafaati li ahlil kabairi li ummati. Syafaatku akan menjangkau orang-orang yang pernah melakukan dosa-dosa besar. Yang penting tetap membawa keimanan ketika mati. Jadi kowe nek dosane gak patek gede sing nyapati cukup kiai-kiai ngene iki ae. Nek dosamu gede tenan koyo Pak DPR kuwi lah kuwi baru Kanjeng Nabi sing nyapati. Nek ora gak ngatasi, tenan Masuk enggak? Terus enggak? Lah tenan lho piye to? Kanjeng Nabi dawuh laulam tudznibu la zahaballahu bikum. Lah iya, kalau kamu tidak pernah melakukan dosa yang membuat kemudian kamu tidak pernah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti sak pekalongan kabeh langsung dipateni oleh Allah taala. Oh, dadi nek wong maksiat ning pekalongan ini penting loh, Pak. Gak cocok. Wong pelaku kok iso gak cocok iki piye? Aku mesti kok 13 wong.
Iya dong. Siapa pelaku dosa paling dibenci oleh Allah Ta'ala? Kita. Kenapa? Karena kita ini menampilkan sesuatu yang baik di muka umum, tapi sebetulnya kita adalah pelaku dosa yang paling besar. Apa itu? Al-kibr, wal-ujbi, wal-riya, was-sum'ah. Itu kita. Maka kalau kita sampai mampir neraka, pasti nerakanya memiliki panggung yang sangat besar, dan kita akan di situ itu, Pak. Tenang ya. Iya, Pak. Lelek bocah-bocah nakal, Pak. Pancen bocah nakal. Dan tidak ada satupun orang yang menganggap dia itu baik. Kalau kita nakal, kita tutup-tutupi. Sampai semua orang, semua masyarakat, semua follower bahkan menganggap kita tetap baik. Padahal kita sudah melakukan berapa banyak kesalahan-kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita, Pak. Dan makanya kalau mau nih pelaku, ojo tersinggung, biasa aja, kode-kode pelaku nih ojo tersinggung, karena dia bergeten saudara Bastoni. Dalam jangan palsu, ini Pak Laras Pak, ini KB Pak. Oke, lewat dan itu, saya setuju. Pondok Bonsadeng dulu lahir tahun 1924. Saat itu rame-rame penjajah londo cik bercokol teng bumi Indonesia. اللهم ادفع عنا الغلاء والوباء والربا والزنا والزلزال والمحن وسلفة وسوء الفتن ما ظهر وبطن من بلدنا هذا إدريس خاصة. Pondok Bangun Sari Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghabisi kita. Wala ja'a biqaumin yudhnibuna fayastaghfiruna Allah fayaghfiru lahum. Allah akan sama itu nang hikam loh, positif gue. Allah kemudian akan mendatangkan komunitas, akan mendatangkan orang-orang Pekalongan baru yang sering melakukan dosa tapi telaten untuk istighfar, minta ampun kepada Allah, dan pasti akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka istiqomahlah dalam istighfar, kok maksiat. Kasihan. Istighfar. Ada. Kalau itu saya itu, kalau itu jangan bawa tersiap ngaji dengan itu. Tapi kalau jemen nggak kenal, karena Simbang Wetan ini penuh pengalaman bagi saya. Bahkan saya pertama kali bisa naik sepeda motor itu di Simbang Wetan ini. Dosa itu, enggak. Ya, paham ya, 96, 90. Ya pokoknya mulai kakangku demeni wong Simbang Wetan lho. Mulai kakangku atraksi nang kene lho, gak paham aku tahun piro lali aku. Wong aneh-aneh, koyo ning Kediri gak enek stok biaya antar aku dhewe gumun. Tapi bahasa siang lebih membuat saya tersinggung ketika kakak saya nyampe Pekalongan dan kemudian saya ngendangi ke sini, nyambangi ke sini, saya ketemu beberapa orang, dan ketika beliau ada di samping saya, kemudian banyak ibu-ibu menyapa beliau, "Abah, sehat Abah?" "Bu, badanku kok malah Abah?" "Sa'ruhku Abah itu Habib Lutfi, kok malah ini?" Berapa banyak korbannya? Pikiran dulu. Lagi, sa'ruhku tidak utli kok Abah yang Pekalongan itu maksudnya Abah Lutfi, lagi kakangku kok mau cek Pekalongan jajah pirang tahun kok mau Abah sehat Abah, kok iya kok Abah. Bahaya tenan Pak, bahaya tenan. Mohon karirnya agak dibatasi itu Pak. Kalau enggak bahaya betul itu Pak. Itu bisa naturalisasi mengguh, bahaya itu Pak. Bahaya tenan. Tapi lagi kadang-kadang mikir, apa penake hijrah kayak Gus Sohib ya? Kok cepet jadi kiai? Jadi kiai cepet. Aku lalu sampai sampai dulu Pak Panggah Gus. Kapan kita jadi kiai ya? DLS apa loh? Lompat 2 tingkatan. Lagi, lalu Gus Anis sudah sampai saat ini Panggah Gus Anis. Iki loh, pas teko ngomong Abah Sohib sehat Abah. Iya, semakin sehat semakin membahayakan untuk Pekalongan.
Wakil lah, kayaknya apa tuh ngundang barang. Tapi ini kalau perlu dikenalkan kali Kaji Abdul Ghafur. Yang ini tak salah, wajahnya melas. Kalau langsung berhenti ya Allah, kesohib, pokok yang ini kaya dihapusin. Aku batin kok. Harus muka-muka barokah yang ngadain maulid, muka-muka keluarganya barokah. Keluarganya barokah, rizkinya barokah, muka-muka diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maulidan itu, sama nek pengen maulid. Inilah. Ma min baitin au masjidin au mahallatin quri'a fiha maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa haffat al malaikah bi ahli dzalikal makan wa ammahumullahu birrahmah. Tidak ada satupun rumah, masjid atau tempat apapun, daerah apapun yang dibacakan maulid kecuali akan dikelilingi oleh para malaikat dan insya Allah akan diturunkan banyak rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu baru kayak maulid, Pak. Maulid itu baru kayak kenapa? Ini mumpung gelingan ya, mumpung gelingan. Suatu ketika ono khalifah, ono rojo, terus ini ono presiden, asmane Abdul Malik bin Marwan, iya kan? Ono khalifah jenenge Abdul Malik bin Marwan. Jadi gini, riwayatnya begini. Karena di zamanil khalifah Abdul Malik bin Marwan syabun hasanus surah. Dulu ketika era Presiden Abdul Malik bin Khair, dia itu suka apa namanya? Berkuda. Kalau saya senengannya kok beda motor loh. Kalau senengannya Vespa. Wah, sambil gue apa ya? Harus ninja ya barang murah. Gak usah terlarang sak gue. Wong tak omongin sak gue Vespa malah ninja kan. Aku anggere cetok wong numpak ninja, keanggep nang atiku langsung mesti TKI. Makanya aslinya pengen aku jadi ninja, tapi aku tuh tidak dianggap TKI gak situ. Iya sebenarnya doang kata bela. Boleh senangani kata bela. Bahkan ya lebih bil khair. Fabaina ma huwa ala khisani, khisan khair karas itu bodoh. Tapi memang redaksi kitabnya begitu. Fabaina ma huwa ala dhahri hisani id ajfalal khisan. Wa hamalahu fi sikaki Syam wa lam yakun lahu qudrah ala man'ihi. Ketika dia sedang mengendarai kudanya, tahu-tahu kuda ini tidak bisa ia kendalikan, katakan ngomong, dan langsung lari di jalur utama, visi kaki Syam, di jalur padat. Fawaku adoribuhu ala babil khalifah, ini mumpung kileng loh. Fawaku adoribuhu ala babil khalifah. Kemudian kuda ini menyeret pemuda tadi itu, membawanya di depan pintu kerajaan, di depan pintu istana. Fasodafal waladal khalifah. Walam yakdiril walad ala raddil hisan. Kebetulan pas di depan pintu istana, tahu-tahu sang putra khalifah keluar rumah, langsung ditabrak. Fasodamahu bil faros wa qatalahu, ditabrak dengan keras sampai kemudian wafat, meninggal. Putranya khalifah meninggal, putra presiden meninggal. Oh, bayangno, anak presiden, anak bupati, presiden rotok medeni. Rotok sensitif ini masalah ya, anak bupati ya. Anak bupati mati, Pak. Anak bupati mati. Langsung fawasalal khabar ilal khalifah wa amara bi idari. Ya jenenge bupati, semua orang pasti langsung kasih tahu bahwa putranya meninggal karena ditabrak oleh fulan. Katakan namanya Muhtarom misalnya begitu. Misalnya. Umpomo. Nah, aku ya lali jenenge sapa. Pokok anaknya mati, langsung dia perintahkan kepada semua jajarannya, tangkap, bawa ke sini. Falamma asyrafal khalifah, falamma asyrafa ilal khalifah, khatara bibalihi anggol in khallasillahu min hadhil waqi'ah al-azimah akmal walimatan azimatan wa astakri fiha maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan dalam ketakutannya tahu-tahu terbersit dalam hatinya, pokok aku iso lolos sangka masalah ini, saya pasti akan mengadakan maulid
yang lebih besar dari apa yang diadakan oleh Kaji Abdul Ghafur, kira-kira begitu. Jadi lek pengen selamat saudara, lek pengen tenan, aku ora tahu toh mau undang maulidku, bener. Pak DPR ora tahu ngadakne maulid piye, pengen selamat ora jare. Oh saudara, lho tenan iki kampanye paling penak ya sing ngene iki ya malah. Tapi tenang, ini tak sebut jenenge. Ini gak bayar, akeh mbak aku, dosa tenang. Apapun wong malah penasaran, endi to? Menungsane sing endi? Lah ya lebih aneh, wong kene sampai gak kenal sampean Anda selama ini piye kerjamu kok iso, Nah, aku lho, Mas ngomong ngene to. Bener ora? Bayar ora iki kok? Itu kan bayar lah. Saya kalau sampai lolos dari masalah ini, pasti saya akan bikin maulid yang sangat besar, akan bikin walimah, kemudian akan saya baca maulid di sana dengan besar-besaran. Tenang, falamma hadara qudamal khalifah fa nadhara ilaihi al-khalifah fa dhahikal khalifah. Ketika ayyakhnikahu al-ghadab, ba'da ayyakhnikahu al-ghadab. Padahal selama dia menunggu, dia ini sudah tercekik dengan rasa emosi dan kemarahan yang luar biasa. Apapun anak seorang presiden ditabrak oleh rakyat jelata. Ayam basan teko kono terus padang atine gak sido ngamuk. Muskil itu apa ya? Heran. Presiden tersebut heran. Abdul Malik bin Marwan kemudian heran dan bertanya, "Ya Ghulam, atuhsinu as-sihar?" Kamu apa orang ahli sihir? Kowe apa tukang gendam? Kau matasma. Kamu akan saya maafkan, yang penting saya tolong kasih rahasianya. Kenapa saya tidak bisa marah sama kamu? Bahkan ketika saya ketemu kamu, kok langsung bahagia? Wallahi ya Amirul Mukminin, lah demi Allah kula mboten saged sihir. Demi Allah. Walakin qultu, coba kula wau sempat ngomong, in khallasanillahu min hadhil waqi'ah al-jasimah a'mal walimatan astaqir fiha maulidan nabi sallallahu alaihi wasallam. Cuma kalau pun bersumpah, kalau saya sampai bebas dari masalah ini, saya pasti akan bikin walimah besar-besaran untuk mengadakan maulid. Langsung khalifah dawuh qad afautu anka, aku wis ngepuro awakmu, wa hadhihi alfu dinar li ajli maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah, kamu saya bebaskan dan ini saya sumbang 1000 dinar untuk mengadakan maulid. 1 dinar itu 4 gram 4 gram seperempat. 4 gram seperempat. Coba bayangkan, 1000 berarti piro kuwi wesan. Oh, jadi apa yang dikeluarkan oleh Kaji Gogo kurang. Intinya aku mau ngono. Dan apapun yang bisa kita keluarkan untuk menampakkan kecintaan kita kepada baginda Rasulullah, itu semuanya tidak akan pernah berarti. Tidak berarti Pak. Tenang, sama anda tahu ngaji anak bukan? Sama tahu ngaji batin ilmu enak bukan? Nanti anak kan ada bahasa wa qalilun limadhil mustafa al-khattu min dahab ala warikin min khatiman ahsana min khatiman min ahsani man ala warikin min khati ahsani man katab ala warikin min ahsani man katab. Tidak cukup kamu untuk menunjukkan betapa cintanya kamu kepada Rasulullah. Setiap kamu menulis kata Muhammad, kamu tulis dengan tulisan terbaik dengan tinta emas di atas kertas perak. Gak cukup untuk menunjukkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa mana? Hanya sekedar kita tunjukkan dengan apa wa antan hadal asyraf, wa antan hadal asyraf. Kemudian hanya sekedar berdiri karena nama Rasulullah disebut, makanya kemudian menjadi dalilnya mahalul diam. Enggak cukup Pak, enggak cukup. Apa mana yang ini terus ngomong Kaji Abdul Ghafur terus merasa wah aku itu cinta tenan mbek Kanjeng Nabi. Tuh apa enggak cukup Pak? Kurang. Lho iki tenan niku. Kurang. Aku mau nyeritanya apa? Oh nyeritanya bocah enom lali. Nyeritanya satu lali. Oh nggak tahu sana ini. Prinsipnya maulid itu bukan hanya selamat di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, tapi benar-benar bisa membuat kita selamat di dunia ini. Penuh kemudahan Pak. Apa mana mau sholawat Pak? Lah tenang. Sholawat Pak, satu-satunya amal kita
yang tidak pernah tertolak. Makanya kan selawatan-selawatan kayak Habib Syekh, kayak sinten putrane Mbah Habib Lutfi. Terus selawatan Habibidin, Habibidin, Habibidin. Zainal Abidin jenenge ya, bener ya? Oh iya lah ya. Bener kamu bang, kamu tonggone lah ya. Tolong lah bener. Nyong ya. Oh iya. Bener Pak, bener Pak. Kayak Habibidin. Melu Pak selawatan-selawatan ngoten iki. Lho tenan iki. Karena a'maluna bainal qabuli wa 'addiha illa shalah 'ala nabi Muhammadi. Faqabuluha hatman bi ghairi ta'addudi, Pak. Pancen ngono, Pak. Sama niku kan hanya sekedar sirian-sirian yang dibaca oleh nasid-nasid itu kan, oleh munsyid-munsyid itu. Enggak, Pak. Di kitab-kitab kita memang begitu. Sama coba lihat kitab Kifayatul Atqiyah. Pancen innal a'mal minha al-maqbul wa minha al-mahdud illa shalah 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fa innaha maqtu'un biqabuliha ikraman lin nabi sallallahu alaihi wasallam. Semua amal kita itu memang ada yang ditolak, ada yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali maca selawat. Kecuali maca selawat, karena maca selawat mesti ditomponi. Bukan karena kepantasan kita membaca selawat, tidak. Bukan karena kekhusyuan kita, bukan karena keikhlasan kita, murni karena Allah mencintai, memuliakan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mane wae boleh dijak selawatan sing demen. Lho tenan niku. Senajan kowe arep niatmu apa terserah lah. Arep pamer, arep piye gak apa-apa. Mergo Al-Imam Asy-Syadibi, Al-Imam As-Sanusi ittifaq bi anna jami'al ulama niku mengatakan bahwa pancen semua sholawat kita pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala walau qasadal musalli riyaan, walaupun orang yang baca sholawat itu tujuannya adalah riya. Bagaimana kalau yang baca sholawat itu kemudian orangnya ikhlas? Betapa luar biasa. Makanya kayak maulidan ini sampean kudu semangat, sampean kudu duwe cita-cita. Aku muga-muga sesuk tahun ngarep entuk rezeki. Mbuh titik mbuh akeh, muga-muga iso kaki ngadakne maca sholawat, kaki ngadakne maulidan. Mboten napa-napa, aku cukup koyo ngene iki. Cukup ngundang sing murah-murah koyo Pak Karo ngono ku cukup. Lho, tenan kuwi ya, lek ngundang Gus Sohib waduh berat, Pak. Gus Sohib terus ngongkon kan kula rada nasional. Pak ya rada berat. Tapi aku bisa dulu wajah Pak Haji Abdul Ghafur, langsung melas tuh lah iki ya. Iki wis perjuangan ya. Boten. Aman. Kula ini lek babagan selawat aman. Itu, mergo kula yakin satu-satunya hal dimanapun dalam kondisi apapun yang insya Allah tidak pernah saya tinggalkan itu adalah baca sholawat. Mergo munggo kula niku paling ringan, paling enteng. Kula muti-muti matur, bahkan di hadapan Habib coba kan mau jenenge Zainal Abidin, saya pernah matur bahwa di antara janji Rasulullah terkait masalah syafaat itu yang paling mudah adalah dan yang paling menarik itu adalah yang selalu saya pegang. Ojo pisan-pisan sedino awakmu gak maca selawat ora ketang ping 100. Mergo maca selawat ping 100 dino iku gampang banget. Maca selawat ping 100 dino gampang apa abot? Pol gampang. Pokoke awakmu bar salat subuh maca 20. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Iku sangka masjid tekan omah mesti luwih sangka 20. Bar duhur kadalik, bar asar kadalik, bar maghrib semono uga, bar isya semono uga. Kowe mesti bakal dicandak kambek syafaat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pasti itu, tidak mungkin tidak, pasti. Dan semoga kita semua benar-benar mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya kuwi ojo nemen-nemen ngrepotine. Contone ngrepoti ya sing tak omongne mau kae, dosane kakean, istighfar kurang. Iku contoh umat sing paling ngrepoti. Coba bahasane bocah saiki apa istilahnya? Ngrepotke petugas. Oh, wis ngrepotne Kanjeng Nabi tenan. Mergo Kanjeng Nabi mau kan tak cerita nih. Isfa tu syafa. Niku Kanjeng Nabi mandhap saestu. Dawi Allah Subhanahu wa taala intalik fa'hrij minha yakni minan nar man fi qalbihi adna miskali hardalin min iman. Sekecil apapun ada keimanan dalam hatinya, tolong itu diselamatkan. Makanya awake dhewe muga-muga gak nek sangu iman, tapi muga-muga sangune amal ya akeh. Tapi sakpiyo akeh amale awake dhewe, nek awake dhewe gak apik kanggo wong liya, iku ya berat, Pak. Karena kita ini memang Allah taala mbek wong nggodha, mbek wong ngurus apa meneh sampai dolim, hatam wis. Elek-eleke sangu.
elek-eleke sangu sing mok gawa mati iku zalim nang wong liya. Muga-muga dhewe kabeh gak ono kedzaliman sing kita lakoni nang wong liya. Amin. Lan muga-muga wong-wong sing tau kita langani, muga-muga gelem nyepuro awake dhewe. Lamun tok gak gelem nyepuro awake dhewe, muga-muga awake dhewe dikei kesempatan iso bales keelekane awake dhewe di masa lalu dengan kebaikan-kebaikan yang bisa kita lakukan di masa-masa yang akan datang. Loh, angel lho, Pak. Angel tenan, musuh tangga iki angel tenan. Wong musuh bojo angel karuan. Wah, kok pancen piye? Piye, pancen piye? Oh, ngono ya. Aja curhat biasa bae. Karakter. Wong liya, orang lain itu. Iya, kita loh sesama, Pak. Kita ini baik. 10 kali. Wes, ya bener, ambek bojo paling enak. Contoh paling enak masuk gak semojo ambek bojo. Jenengan, Pak. Ora usah ngomong ibu-ibu ya. Iki awake dhewe tok ya. Tenan iki awake dhewe tok. Aku mulai wedi aku, paham enggak ya? Aku mulai kata bagaimana nasib saya ketika pulang. Sampean, Pak. Mulai dino Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Wah, mbek bojomu puadang. Kowe bisa nyalai bojomu mulai Senin langsung kot hilang kabeh, Pak. Hubitat a'malukum alhasanat wa dhuhirat a'malukumus sayyi'at min awal qabla ayyahluqallahu qabla khalqillah. Wis kowe musuh bojomu apik ping 10 pisan tok nyalai semua dosamu di masa lalu, di masa-masa yang akan datang, dan bahkan dosamu yang belum diciptakan oleh Allah Ta'ala disebut kabeh, Pak. Maaf, Pak. Iya, tapi aku gak wani ibu-ibu. Iya, aku itu ada musuh ibu-ibu. Karena apapun ibu-ibu itu menurut saya luar biasa. Awak ide ini, Pak, ya. Tenang. Lek kon dadi ibu gak ngatasi. Makanya monggo nyapa kok ibu-ibu kok sampai bisa nyalip mlebu surga di sini kanjeng Nabi ku pantes. Ibu-ibu lho, Pak. Kula bayangkan betapa tidak bahaya, bagaimana enggak bahaya. Di Patwal. Patwal montor kula. Tahu-tahu ada ibu-ibu lewat seret antara tengah-tengah Patwal. Super bahaya itu. Tapi ketika saya lihat itu adalah ibu-ibu, sebenarnya kalau berarti emosi, stop, tenang. Kanjeng Nabi pun terdiam. Jangankan hanya kita, Kanjeng Nabi pun diam. Kanjeng Nabi adalah orang pertama kali masuk surga. Dan ketika beliau membuka pintu surga, tahu-tahu ada beberapa ibu-ibu, rombongan ibu-ibu masuk tanpa permisi kepada yang membuka pintu surga. Kanjeng Nabi sampai kaget, Bu, sampai niku sinten? Kula niki rondo. Sing urip kula namung damel gedhekne anak-anak kula dadi lari-lari sing salih salihah. Kula mboten butuh napa-napa teng donya kecuali anak kula dadi wong apik. Ditinggal mati mulai anak-anak kula cilik kalih bojo kula. Niki kula. Bablas. Kanjeng Nabi sing buka dhisik dhewe lawang surga disalib apa meneh mek Kanjeng Soib. Lah tenang, ibu-ibu, Pak. Makanya muga-muga ibu-ibu ada kabeh pinaringan sehat wal afiat. Ibu bayar tenan. Ibu surga ketok. Ibu awake dhewe sampai ndongane awake dhewe apik, sampai ndongane awake dhewe sukses. Jaminan awake dhewe sukses. Sampai ibu kita mendoakan kita dengan penuh ketulusan sampai mengeluarkan air mata. Ibu kita siap tirakat untuk kita nggak sukses, nggak mungkin, Pak. Mimbabi tahadus bin nikmah. Kenapa saya ini sesombong ini? Niki ojo-ojo anu rahasia. Kenapa membuat saya sangat sombong sekali? Kalau ini pede ini gak karuan, lho ora urus aku. Pede pol. Bukan karena apa-apa. Iya, pancen aku anak bapakku. Percaya. Artine yo dilala kesane ngalah saya dilahirkan dari orang tua seperti bapak saya. Tapi di luar itu yang membuat saya sangat tegak. Mergo ibu kula niku mboten nate, Pak, mboten poso. Ibu kula mboten nate jam 1 belum mandi untuk kemudian menangis mendoakan saya. Gak tahu. Kula yaum gak tahu pedhot ngoten-ngoten dadine mek kaya kula.
Apa maneh sing ibumu sing gak patek ngono kuwi. Ya wis mesti karya terbaikmu utang neng warung-warung kopi yang ada. Mesti karya terbaikmu. Ya mek hebate barokah hitungan ibumu sing gak patek tenanan, barokah kuwi awakmu masih utangi pirang-pirang neng warung kopi tetep oleh utang nah. Wis barokah hitungan ibumu. Tidak ada satupun orang besar, tidak ada satupun ulama hebat yang kemudian tidak disertai doa ibunya yang penuh dengan keseriusan dan ketulusan. Pokok anggere wonten ibu-ibu temriki nate nangis masani anak-anake. Kula yakin anake mesti dadi wong-wong sing sesuai harapan wong tua. Pasti. Ojo omang amin. Engko dinani Pak Tarom sampean. Ojo amin, tenan. Ojo amin. Harus koyo tenan iki, ganti nopo ngono lho. Ya Rabbal Alamin. Kabul misalnya ngono iki padha wae. Iku lho maknane padha. Tapi wong pancen tapi ya aneh to. Saiki aku gak gelem muni amin tapi walad dolim panggah muni. Aku yo tau tumono mulai era rame-rame amin itu terus nomor ana Jumatan walad dolim kabul. Aku sampai sengelitik lho tetep jawabe amin. Aku dhewe gumen sing nganggep kuwi bid'ah pun lho tetep jawabe amin. Lha tenan. Padahal panjen Mas aku dhewe gumen ya. Lah iya. Mulai seneng gak seneng kabeh jawabane panggah padha wae. Tapi sekali lagi, ibu-ibu saestu Bu, putra-putra panjenengan dongakne. Lek di usia-usia ngaji usia mondok, tulung Bu, kula nyuwun niki terakhir niki. Nyuwun kanthi sangat, tulung putra-putra panjenengan dengan pondok niki. Kula yakin tempat Pekalongan ini kuat sangat tempat pendidikan Islam yang baik. Ya pokoknya muktabar, sampean cukup ngene tok lho Pak, sampean ndelok pondok kuwi atau tempat itu baik atau tidak gampang. Iki kiai ini santrine sapa? Saudara Bastomi, jangan kamu lihat saudara Bastominya. Saudara Muhtaram, jangan kamu lihat saudara Muhtaramnya, tapi siapa di belakang beliau? Siapa yang mengajari beliau? Siapa guru beliau? Oh, guru beliau adalah Romo Kiai Idris Marzuki, Romo Kiai Anwar Mansur, Romo Kiai Kafabihi Ma'rus, Romo Kiai Imam Yahya. Iya kan Bang? Ya ora. Lah ndelok awakmu sapa gak mungkin percaya. Gak mungkin percaya. Waktu dari ndelok Tarom jangan dilihat Pak Taromnya, tapi tolong lihat bahwa di belakang beliau ada Kiai Zainuddin Jazuli, ada Romo Kiai Nurul Huda Jazuli, ada Kiai Hamim Jazuli, ada Simbah Kiai Ahmad Jazuli, ada Mbah Hasim, ada Mbah Khalil Bangkalan. Itu coba kamu lihat tempat-tempat pendidikan yang mereka buka, yang jelas syarat keilmuannya, tolong itu diramaikan dan diisi. Kalau memang sudah waktunya dan dengan mulai tatak ditinggal anak dengan pondok ini sesuatu teng Sarang lah, teng Kaliwungu lah, teng Tegalrejo lah, teng Lirboyo lah, terserah teng Budi Mawon, sementing muktabar. Arep tak mau pelosok kok kaya kampanye. Nah, sebagai ngono kuwi. Terserah, arep mau pondok India padha wae. Pokok pondok nopo. Cedhekno ulama. Muga-muga barokah urip sampeyan. Pun nggih, ngoten mawon kula nggih pun mulai kesel, kula nggih mulai luwe, tapi kula seneng. Dadi niki aja mau anggap iki ngaji, wis pokoke iki aku wis pokoke seneng. Terus jenengan kula seneng. Karena di wilayah inilah saya paling sering menghabiskan masa kecil saya. Dan saudara Mansur itu adalah adik. Niki lamun toh Gus Sohib nggawane namung kaji roh, wallahi kula boten dugi. Tapi mergo Gus Sohib niku nyebut saudara Mansur. Jenenge tok Mansur. Mansur manane ditulung. Melas berarti. Mboten. Saya ini orang yang paling berhutang budi pada keluarganya Mas Mansur. Karena saya dari kecil yang ngajari saya ngaji itu orang Pekalongan, namanya Pak Mustahidin, kakaknya saudara Mansur. Kula niku mbenjina dikaplok ya Pak Mustahidin, dijewehi Pak Mustahidin. Sing tahu ngaploki aku paling sering dari sekian banyak santri Alfa Ploso iku wong Pekalongan jenenge Mustahidin kakangnya. Aku mau cetok kudu ngaplok genti tapi ya. Yang ngaji semremet aku. Tapi saya tahu bahwa apapun yang bisa saya lakukan untuk guru-guru saya semuanya tidak akan pernah saya balas. Tidak akan pernah. Hutang kita kepada orang tua kita, kepada guru-guru kita itu adalah sebuah hutang yang tidak mungkin pernah bisa kita balas. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Man asta ilaikum ma'rufa, fakafi'u, fa illam tajidu ma tukafi'uhu, fad'ulah." Siapapun
yang pernah berbuat baik kepadamu, tolong dibalas sebaik mungkin. Tapi apa yang bisa kita balas untuk orang tua kita? Apa yang bisa kita balas untuk guru kita? Tidak akan pernah mungkin. Satu-satunya adalah mencoba membahagiakannya. Kalau memang beliau sudah wafat, ya mungkin hanya bisa mendoakannya. Ya ngono-ngono kuwi tok. Aku iku akeh utangku karo wong Pekalongan. Makane kula niku mriki mboten duwe niatan ngaji dan juga enggak pengen ngaji. Seneng tok. Dan yang tidak kalah menyenangkannya, setelah sekian puluh abad saya tidak pernah ketemu dengan Gus Anis ini. Gus Anis niku kula mriki cek kayak bocah-bocah niku, cak sakmet niku lho. Gitu Gus. Nggih mboten Gus. Bahkan tadi beliau cerita, riyen kula dadi manten Gus, jenengan niku di antara kamera-kamera itu kemudian berjoget, masuk to Gus. Jenengan aja mengfitnah. Nang ora ya masuk joget bareng Gus. Enggak lah Gus, mboten jenengan marang jenengan. Mboten lah, gak mungkin joget lah. Lek ngrusak kamerane malah mungkin. Lek joget mboten lah. Apa? Mboten. Kata pokoknya kenangan kulo. Dan kenangan yang paling menyedihkan adalah ketika kakak saya harus kecantol hatinya dengan orang Pekalongan. Itu udah paling buruk gitu. Kok ison lho bener. Ngerti bukan? Dia niku di antara orang yang mengantarkan suratnya kepada istrinya Gus Saibah itu ya saya. Tolongnya saya di sini itu. Lagi dipilih kok dihapusin tok. Ini kayak nono. Oke lah. Lagi tak lagi apa batinku. Ya jadi adul amanat bil ahliya. Ya katakan ya amanah. Ya gua ngomong lamaran, ngomong dadi manten terus hijau nang Pekalongan bae. Bahasan tekan Pekalongan gak gelemu lho. Ya mesti ae wong Pekalongan gampang dihapusi kok. Nah, dalam ini ku mriki niki lho, nggih Pak. Nggih, dalam ini ku mriki niki lho pokoke. Wah, mlowet. Ki wong Pekalongan kan wong sugih-sugih to. Biyen. Tenang, aku mulai gak sedar gak. Betul. Aku kakangku pegel tenan. Aku pegel tenan. Zaman jahiliyah, itu kan gak ono HP. Gak ono HP. Ning ndi? Eneke kuwi biasane lek wis koyo pejabat-pejabat zamane Pak Harto koyo aku pertama kali ndelok HP ku senggawa Pak Budiono. Pak Budiono, Pak Harmoko ngono lho Pak. Lek sewanteng ploso ngoten niku beto HP. HP niku bandem kiri kau. Kuwi tenan ono angkane kok wedi ngono. Ya, setelah perubahan zaman, perubahan era, kakang kula niku demen wong Pekalongan, gila lah kok iya sing jeneng kaji arif niku khilaf. Ditompo, ya mesti menjadi penyesalan yang ya tidak mungkin ada ujungnya, tapi kadung ditompo lah, bahasan ditompo lah niku Pak. Mau kakang kula niku dikei HP kali calon mertua niku Pak. HP merek Samsung loh, itu merek Simen ya, mereka sih. Aku makan yang pelosok ngene HP. Iki ono wong Pekalongan Arab ngekei anak wedok dengan penuh keterpaksaan cik nambahi HP. Iki wong lanang model opo? Gak model belas malah ngeret HP. Teko kono nggo HP. HP itu rada cilik Pak. Ya Bandung kucing lah. Mulai cilik ono HP ini. Ya wong ning pelosok. Bahasa nang duwe HP, ya mek diurupne tok wong gak ono sinyale. Gimana? Gak ono sinyale. Wah, milik gue kayaknya gak ada sinyale. Akhirnya amen dolanan nada dering. Santai mawon, betul apa kula? Niku lho enten kakang kula santai mawon. Kula niku mboten ngrasani, pancen iki kula tuh hakko, aku iku muhaddis, Pak. Lha tenang, gak iso wong dolanan hadis lek tau ngapusi, bahkan guyon. Aku guyon gak tau ngapusi, tenanan lho. Iki hak iki lho, enek wong. Men dikenak kene sampai munggah ning loteng ning ngene tanggon banyu. Di lantai piro? Lah ono sinyal, pancen rasa iku ngene sinyal. Yo ngono profeter. Mau welas tenan, gue SD Kediri baru metu sinyal kuaya SMS top iku SMS iku. Kelunting hagen itu kalau kayak wong Pekalongan badan itu la ilaha illallah muga-muga bojone sabar
Aduh, saya selak. Muga-muga bojone sabar. Tenan nih. Masyaallah. Wong pertama dulur kula nyekel HP nggih. Gak jelas nih. Oh, gak ono sinyale tapi disai nang ndi. Yo, HP lho, Pak. Mewah betul. Gak kaya saiki HP mu 19. Kene wong gumun. Biyen ning perapatan kok dibel. Ning perapatan lampu merah. Bangjo ngono ya. Nek mriki apa jenenge? Bangjo betul ya? Bangjo mau-mau ono HP muni. Keren. Sak perapatan nyawang kabeh. Lindung. Kalau saiki kaya suarane alamat anak solih lah ya. Kalau saiki wis udah duwe, tapi lek ku jan anak tolih tenan. Anak tolih tenan gua ya kayaknya. Tapi ya gara-gara Gus Rohib kagungan HP niku langsung kula bercita-cita aku kudu duwe HP aku. Gus Rohib gua ya tenan. Wah anjir ono HP anyar, wah tuku HP anyar. Aku berarti luwih melelet kakangku ya. Pak mantu wong Pekalongan meletet nek gak karuan jalan dulu. Lah nggih ngoten niku. Sakniki besen tuwek sampai tuwek pangan ngerjani ngaji itu ajaran. Tapi mugi-mugi sedaya sederek kita, dulur-dulur kita, khususnya kiai-kiai kita, mugi-mugi tansah dipun jadi kalian Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi benaringan siha wal afiyah. Kula matur suwun sanget dhateng sedaya mohon ngapunten ingkang agung, khususnya saudara Muhtarom. Kula matur suwun iki Mas Hanif, kula boten ngerti kapan rawe ana Mas Hanif. Mas Hanif niki santri ketoke badhe ngabdi dan urusan perpolitikan ya, moga-moga maslahat, moga-moga manfaat dan moga-moga diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kadzalik Sayyidina Muhtarom niku sami mawon wis mbuh benderane apa ya terserah. Pokoke moga-moga do dikeki niatan apik lan dikeki iling, dikeki tanggung jawab datang semua pemilihnya, dan moga-moga kita semua diberi kerukunan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena dawuh para masyayikh dewi hanya dengan rukun barokah akan turun. Namun ngoten ingkang saged aturaken ngabul menang agung akhirul walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hannan ya Mannan ya Kadimal Ihsan, Ya Hannan ya Mannan ya Kadimal Ihsan, بحر جودك مليان جد لنا بالغفران، بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. يا منان يا قديم الإحسان، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان جد لنا بالغفران، بحر جودك مليان جد لنا بالغفران. جد لهذا الإنسان عبد سوء خاسيان من ذنوبه وحلان، خائف إنك غضبان، ربنا نستعفيك، ربنا نسترضيك، ولنا ظن فيك يا رجاء أهل الإيمان. يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، يا حنان يا منان يا قديم الإحسان، بحر جودك مليان جد لنا بالغفران، بحر جودك